Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Letare. Letare artinya bersukacitalah, didasarkan pada Yesaya pasal 66 ayat 10a, tanggal 30 Maret 2025, terambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai 20 dan epistel dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 14. Diikat oleh topik atau tema Tuhan sumber air kehidupan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Jehovah mangalehon aik hanguluan. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop khotbah kita Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai 20, perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Dan lereng lembah-lembah lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan. Karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahalil, dari Nahalil ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Letare 30 Maret 2025 di bawah tema Tuhan sumber air kehidupan. Saudara, khotbah kita di ibadah Minggu Letare 30 Maret 2025 ini menyangkut perjalanan bangsa Israel di tengah padang gurun menuju penyeberangan di Laut Teberau. Sebelum perikop khotbah kita dari Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai 20 ini, ada 4 peristiwa besar yang dialami oleh orang Israel. Peristiwa pertama, pasal 20 ayat 14 sampai 21, setelah mereka tiba di Kadesi, mereka merencanakan langsung menuju Laut Teberau untuk seterusnya menyeberang sampai di tanah Kanan. Seandainya ini yang terjadi, maka waktu perjalanan mereka tiba di Laut Teberau itu tidak terlalu
begitu lama. Untuk itulah, dari Kadesi, Musa mengirimkan utusannya memohonkan izin resmi dari orang Edom agar mereka diizinkan melewati daerah mereka dan berjanji akan membayar air yang mereka minum atau yang diminum juga oleh ternak-ternak mereka. Namun ternyata orang Edom tidak mengizinkan mereka melewati negeri mereka itu. Pada pasal 20 ayat 20a disebutkan, tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Ayat 20b-nya disebutkan lagi, maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentera yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan Israel melewati daerah mereka, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Kemudian peristiwa kedua, pasal 20 ayat 22 sampai 29, Harun mati. Setelah permintaan Musa gagal melewati daerah Edom, seterusnya dari Kadesi mereka melanjutkan perjalanan ke Gunung Hor. Apa yang terjadi di sana? Terjadi peristiwa duka yang sangat memilukan bagi semua orang Israel, yakni kematian Harun di Gunung Hor. Peristiwa ini membawa duka cita yang sangat-sangat mendalam bagi semua orang Israel. Karena Harun itu dipandang sebagai imam dan bapa rohani yang sangat dicintai oleh mereka. Dan untuk mengobati duka lara mereka atas kematian Harun ini, mereka menangisinya selama 30 hari, 30 malam. Kemudian peristiwa ketiga, pasal 21 ayat 1 sampai 3 berisi peperangan dekat Horma. Terjadi perang melawan Raja Arad, orang Kanani. Meski peperangan ini dimenangkan juga oleh orang Israel atas perkenanan Tuhan, namun ini menyebabkan kerugian besar bagi bangsa Israel. Baik kerugian secara material maupun banyaknya korban-korban tewas dan menjadi tawanan dalam peperangan ini. Dan peristiwa keempat, pasal 21 ayat 4 sampai 9, ular tembaga. Nah, bangsa Israel meninggalkan daerah Gunung Hor menuju Laut Teberau, tetapi harus berputar-putar balik lagi mengelilingi tanah Edom yang tadinya tidak mengizinkan mereka melewatinya. Nah, di tengah perjalanan itu, orang Israel tidak dapat lagi disebut di sana menahan hati. Mereka mulai bersungut-sungut dan melawan pimpinan mereka saat itu, yaitu Musa, dan bahkan juga melawan Allah sendiri. Mereka berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak," kata mereka. Akibatnya Tuhan marah dan menyuruh ular-ular tedung memagutin mereka sehingga banyak dari antara mereka itu mati. Bangsa itu datang kepada Musa dan memohon agar Tuhan menghalau ular-ular itu. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menyuruh Musa membuat ular tedung pada sebuah tiang, dan setiap orang yang terpagut jika melihatnya akan tetap hidup. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah 4 peristiwa yang terjadi sebelum Nats khotbah kita ini. Dalam khotbah kita ini di Dadah Minggu Letare 30 Maret 2025 ini, dari ayat 10 sampai 20 kita lihat keadaan orang Israel dalam perjalanan berikutnya. Dicatat begitu tenang. Sekali lagi begitu tenang. Mereka melewati banyak daerah dan berkemah di berbagai-bagai tempat, mulai di Obot, lalu lanjut di dekat reruntuhan Abarim. Dari sana lanjut lagi menurut perjalanan mereka dan berkemah di lembah Zeret. Lanjut lagi hingga berkemah di seberang sungai Arnon. Dari sana mereka tiba di Bir, yakni sebuah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka." Nah, di Bir inilah mereka sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian.
Berbual-buallah hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Saudara, kondisi di Bir ini sangat-sangat berbeda sekali dengan kondisi-kondisi di daerah lain sebelumnya. Di saat mereka berada di Bir ini, mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan dan tidak terdengar lagi sungut-sungut serta pemberontakan kepada Tuhan. Gak ada lagi, Bapak Ibu. Di saat itulah Tuhan memimpin mereka tiba di sumur yang berbual-bual itu. Maka mereka meresponi penuh sukacita dengan nyanyian berbalas-balasan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengalaman bangsa Israel dalam menghadapi perjalanan hidup yang terdiri dari aneka ragam kondisi, mulai dari keadaan pahit, penderitaan berat, berbagai-bagai cobaan dan pergumulan, bahkan mereka bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan hingga tiba kemudian di Bir dan mendapatkan air hidup yang berbual-bual sebagaimana dalam nats khotbah kita ini. Maka Bapak Ibu, ini semua mendorong kita berletare, bersukacitalah dalam mengharungi aneka ragam perjalanan hidup kita ini. Dan itulah juga menjadi seruan topik Minggu Letare. Sekali lagi, letare itu artinya bersukacitalah. Sebagaimana menurut Yesaya 66 ayat 10a, 30 Maret 2025, Tuhan sumber air kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah isi khotbah kita di ibadah Minggu Letare tanggal 30 Maret 2025. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Jika dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Tuhan sumber air kehidupan. Pengajaran pertama, Tuhanlah sumber dan dasar letare, sukacita kita. Saudara, mari kita pahami terlebih dahulu arti dan makna nama Minggu Letare ini. Letare merupakan seruan dan ajakan Tuhan sendiri bagi kita untuk bersukacita, sebagaimana didasarkan pada Yesaya 66 ayat 10a itu. Saudara, minggu ini mengajak kita semua agar bersukacitalah. Nah, apakah yang membuat saudara bersukacita, berletare ini? Apakah sukacita kita ditentukan oleh karena banyaknya harta yang kita miliki? Apakah karena semua pekerjaan, semua usaha, semua bisnis yang kita tekuni dan berbagai-bagai pekerjaan lainnya yang berhasil atau hasil-hasil karya kita yang luar biasa memberikan keuntungan bagi kita sehingga kita bersukacita? Apakah pemberian Tuhan atas 3H yang kita miliki? Apa itu 3H? Itu menurut orang atau masyarakat Batak, Hagabiun, Hasangapun, Hamoraon. Hagabiun itu banyaknya anak dan keturunan. Hasangapun itu artinya kehormatan yang kita raih. Hamoraon, yakni berbagai-bagai kekayaan materi dan non-materi. Apakah ketiga-tiga H ini, Hagabiun, Hasangapun, Hamoraon lah yang menentukan letare atau sukacita kita ini? Nah, ini menjadi pertanyaan. Saudara, meskipun semua kepemilikan harta dan berbagai-bagai kesenangan duniawi itu tidak bisa kita tolak sebagai pemberi sukacita duniawi bagi kita, tuh nggak bisa kita tolak. Tetapi letare dan sukacita yang diamanahkan minggu ini bukan ditentukan oleh hal-hal itu. Bukan ditentukan oleh hal-hal itu, Bapak Ibu. Letare dan panggilan untuk bersukacita ini adalah ditentukan oleh karena kasih, oleh karena karunia, oleh karena penyelamatan Tuhan atas diri kita dari hukuman dosa, dari kematian yang kekal. Kita harus bersukacita bahwa dalam segala keperluan, kebutuhan dalam hidup kita itu semua kita terima karena ada campur tangan daripada Tuhan yang tidak bisa kita hitung-hitung berapa banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Makanya Bapak Ibu, Tuhan itu sangat begitu care, peduli, dan pasti memberikannya sesuai dengan kehendaknya yang sudah dirancangnya bagi kita. Kita akan bersukacita, kita akan berletare setiap saat karena Tuhan sumber air kehidupan. Jehovah mangaleon aik hangolua dihita.
Saudara, kita semua tahu, kita semua sadar dan mengakui dengan pasti bahwa air adalah salah satu kebutuhan pokok bagi segala makhluk hidup di dunia ini. Baik kita manusia maupun makhluk hewan, bahkan tumbuhan dan tanaman. Karena adanya airlah, maka manusia hidup, hewan berkembang biak, dan tanah menjadi subur. Tanpa air, semua itu akan menjadi kering, kerontang, layu, dan mati. Nah, Bapak Ibu, inilah letare kita saat ini. Tuhan sudah mempersiapkan dan menganugerahkan air hidup dalam berbagai wujud bagi kita. Sehingga dengan air hidup itu, kita terberkati. Dan Yesus sendirilah air hidup yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Mari kita mengizinkan air hidup itu, yakni Yesus, mengalir terus dalam hidup kita sehingga berbual-buallah berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan demikian, kita memiliki kekuatan menghadapi berbagai-bagai ujian, cobaan, dan berbagai-bagai tantangan hidup ini. Dan kita akan bertahan menunggu rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita ini. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan dan berliku-liku ini, kita harus mau dipimpin oleh Tuhan. Saudara, kalau kita baca ayat 4 khotbah ini, di sana dituliskan, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau dengan mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Saudara, inilah keadaan bangsa Israel itu dalam menapaki perjalanan hidup mereka di sekitar padang gurun itu. Di sana dituliskan, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Dalam terjemahan Hatta Batak Toba ditulis, gabe murhing marohani bangsoi di tengah dalan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak dapat menahan hati dalam bahasa Indonesia dan murhing dalam bahasa Batak Toba, itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani kasar. Sekali lagi, kasar. Artinya dalam bahasa Inggris angry. Dalam bahasa kita marah betul, impatient, tidak sabaran, gak mau dipimpin orang lain, apalagi dipimpin oleh Tuhan. Itulah kasar. Saudara, inilah kondisi orang Israel di hadapan Tuhan. Orang Israel meresponi Tuhan itu, meresponi tuntunan bimbingan, pimpinan Tuhan itu dalam perjalanan hidup mereka melintasi gurun-gurun kehidupan ini dengan sikap kasar, sikap angry, impatient, dengan sikap tidak sabar. Mereka marah betul. Mungkin saudara tahu, kalau sudah disebut dalam bahasa Batak Toba itu murhing, nah itulah wajah yang berkerut, kecut, becut, yang mencerminkan dengki, murung, tidak sabaran, mendongkol, marah betul. Nah, inilah gambaran hati yang kasar. Saudara, inilah menjadi pelajaran yang sungguh-sungguh relevan bagi kita di saat ini. Jangan Bapak Ibu di saat ini ada di antara kita, atau bahkan banyak di antara kita yang seperti bangsa Israel ini berhati keras, kecut, muring, angry, becut betul wajahnya di hadapan Tuhan. Hatinya mendongkol keras kepada Tuhan. Jangan-jangan banyak orang yang seperti itu. Jangan-jangan banyak di antara kita yang wajahnya murhing, kecut, dan tidak mampu menerima cara-cara Tuhan untuk menuntun dan membimbing perjalanan hidupnya. Terutama di saat Tuhan mengizinkan hidupnya itu melewati berbagai-bagai kesusahan, ada penderitaan, dan ada kondisi-kondisi pahit yang sulit. Banyak di antara kita, Bapak Ibu, yang memaksakan kehendaknya, keinginannya, memaksakan kemauannya, pikirannya lah yang terjadi. Dan kalau tidak dikabulkan oleh Tuhan, maka dia akan murung, becut, marah betul, kecut dia di hadapan Tuhan. Banyak di antara kita menganggap bahwa cara-cara Tuhan itu tidak logis, tidak masuk akal, terlalu bertele-tele, bahkan hal yang bogas, berputar-putar, tidak efektif menurut pikiran mereka. Maunya mereka, segala sesuatu yang dia kerjakan itu sukseslah, berhasillah cepat, memberi keuntunganlah cepat. Kehendak mereka tanpa usaha besar pun, tanpa keringat banyak
banyak pun, tanpa capek-capek pun, maka mereka langsunglah mendapat keuntungan, rezeki, laba yang berlimpah-limpah. Oh, itu anggapan atau pikiran banyak orang. Dan kalau tidak seperti itu, mereka menjadi murhing, tidak sabaran menunggu jadwalnya Tuhan. Mereka lupa bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dalam bahasa Batak Toba, rohani jol mamarsakap dalanna alai jahu bado patotu lakana. Mereka lupa itu. Semua tergantung kepada Tuhan saja, Bapak Ibu, bukan tergantung kepada usaha kita. Nah, jadi sekali lagi, ingat ini Bapak Ibu, cara-cara Tuhan gak selalu lurus-lurus, tigor-tigor, sering sekali berputar-putar, bahkan gak terpikirkan kita sebagaimana pengalaman bangsa Israel ini. Namun, dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan dan berliku-liku itu, kita harus mau dipimpin, dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lewat jalan yang berliku-liku itu, Allah hendak mendidik kita agar menerima segala sesuatu itu dengan ikhlas. Menerima cara-cara dan tuntunan Tuhan itu meski tidak masuk akal. Di dalam ketidakmasuk akalan kita itulah Allah mau menempa diri kita agar kita menjadi tawakal. Apa itu tawakal? Orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dengan cara-cara Tuhan yang tidak masuk akal itu, kita mau dibekali dan diperlengkapi oleh Tuhan hingga tiba pada sumur-sumur berkat yang berbual-bual. Dan untuk membimbing kita hingga tiba pada sumur-sumur berkat yang berbual-bual itu tidak sulit bagi Tuhan itu. Karena Tuhan sumber air kehidupan. Jauh mengalihkan air kehanguluan sehingga kita sanggup berletare, bersuka cita. Sebagaimana topik minggu tanggal 30 Maret 2025. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, dalam menghadapi padang gurun kehidupan, ada penyertaan Tuhan. Nah, saudara, sebagaimana saya utarakan tadi di awal khotbah ini, bahwa bagian khotbah kita ini, yakni ayat 10-20, berbeda sekali dari ayat-ayat dan pengalaman Israel pada pasal-pasal sebelumnya. Bahwa dalam ayat ini, yakni ayat 10-20, tidak terlihat lagi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini seperti di saat-saat sebelumnya. Tidak seperti itu lagi. Bangsa Israel tidak mengeluh selama menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, serta ketika berkemah di berbagai-bagai tempat yang berbeda. Mereka sungguh-sungguh sangat percaya akan penyertaan Tuhan melalui kepemimpinan Musa. Dan buah dari keteguhan hati mereka mempercayakan perjalanan hidup mereka kepada Tuhan, meskipun dalam suasana yang sangat melelahkan itu, maka Tuhan mengarahkan mereka tiba di Bir, yakni sumur yang berbual-bual itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengalaman iman kepada Allah dari bangsa Israel di saat berada di berbagai-bagai tempat hingga tiba di Bir ini sangat perlu kita pelajari saat ini. Bahwa meskipun dalam suasana susah ya, dalam keadaan berlelah-lelah pun kita harus bisa menunjukkan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bisa dan harus bisa Bapak Ibu. Jadi iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak hanya nampak ketika kita dalam suasana senang, suasana terberkati, suasana yang tanpa masalah, tetapi juga di saat-saat suasana itu tidak menyenangkan kita, Tuhan ada bersama-sama kita. Ingat itu Bapak Ibu, ingat. Ini memberi kita dorongan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Apa? Tuhan tidak pernah tertidur, Bapak Ibu, bagi kita. Ia memperhatikan setiap langkah hidup dan segala hal-hal yang kita alami itu. Meski Tuhan mengizinkan bahwa ada saatnya di mana kita harus melewati padang gurun kehidupan yang sulit, yang kering, yang keras. Namun, kita tidak boleh mundur. Tidak boleh bersungut-sungut, Bapak Ibu. Dan tidak boleh apalagi memberontak serta menyangkali Tuhan. Justru
Justru sebaliknya, ketika kita menghadapi kehidupan yang keras itu, maka kita harus menghadapinya dengan ketegaran iman bahwa Tuhan yang kita percaya itu peduli terhadap pergumulan-pergumulan umatnya, pergumulan-pergumulan kita sendiri. Bapak Ibu, Tuhan itu peduli dengan itu. Kita harus percaya bahwa kita pasti akan sanggup melewati padang-padang gurun kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun rintangan, apapun penderitaan yang kita hadapi, dan berbagai-bagai teror yang mencoba meluluhlantahkan semangat kita. Tetapi kita tidak boleh melunturkan iman kita kepada Tuhan. Berbagai padang gurun kehidupan yang kita jalani itu akan membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Dia akan tetap memelihara hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Dialah Tuhan sumber air kehidupan. Jehovah mangaleon aik hanguluan yang memimpin kita sanggup maju menuju garis akhir perjuangan hidup itu, yakni kemenangan dengan penuh letare sukacita kita. Sebagaimana topik minggu tanggal 30 Maret 2025. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Letare 30 Maret 2025 dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai 20 ini, agar semakin banyak orang yang mau menjadikan Tuhan sumber air kehidupan, Jehovah mangaleon aik hanguluan, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Letare 30 Maret 2025 buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar supaya kami menghentikan segala bentuk sungut-sungut pemberontakan dan perlawanan kepada Tuhan. Meskipun banyak cara-cara dan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami berlawanan dengan keinginan, kehendak, dan pemikiran kami. Namun di balik segala tantangan dan persoalan hidup yang Tuhan izinkan, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan memimpin kami di padang gurun kehidupan. Meskipun padang gurun kehidupan itu penuh dengan berbagai persoalan, teror kehidupan. Pada akhirnya Tuhan menibakan kami ke air yang berbual-bual, yaitu berkat-berkat, sehingga kami mampu berletare, bersukacita. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.